Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir semester 1, kelas 5 tema 2 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, kita bahas PPKN Kompetensi Dasar 3.2. Soal pertama, berdasarkan gambar di samping, hak sebagai warga adalah mendapatkan. Gambar di samping menunjukkan seorang anak yang batuk-batuk karena asap kendaraan bermotor. Jadi hak sebagai warga yang harus didapatkan adalah B. Udara yang bersih. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bersikap sopan dan suara cukup jelas. 2. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 3. Berbicara setelah dipersilahkan. Urutan cara-cara mengeluarkan pendapat yang tepat adalah: urutan mengeluarkan pendapat yaitu mengacungkan tangan, kemudian berbicara setelah dipersilahkan, dan bersikap sopan dan suara cukup jelas. Jadi jawabannya adalah C. 2, 3, 1. Soal nomor 3. Berikut ini contoh sikap tanggung jawab anak di rumah adalah: A. Membereskan mainan setelah bermain. B. Mengajak ayah untuk mencuci motor. C. Menyiapkan sarapan untuk keluarga. D. Mencari nafkah untuk keluarga. Tanggung jawab anak yang tepat adalah A. Membereskan mainan setelah bermain. Soal nomor 4. Pak Udin selalu datang tepat waktu ketika rapat RT dan menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sikap Pak Udin tersebut yang membuat warga berkesan terhadap kepemimpinan Pak Udin sebagai RT. Sikap Pak Udin tersebut ketua RT. A. Hak. B. Tugas. C. Tanggung jawab. D. Karakter. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tanggung jawab. Soal nomor 5. Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggalnya. Akibat yang mungkin terjadi apabila warga masyarakat tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah: A. Lingkungan bersih dan asri. B. Warga merasa nyaman. C. Lingkungan kotor dan kumuh. D. Udara terasa segar. Jika warga tidak menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Lingkungan kotor dan kumuh. Soal nomor 6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Menjauhi larangan Tuhan. 2. Menentang ajaran Tuhan. 3. Beribadah menjalankan perintah Tuhan. 4. Menjauhi perintah Tuhan. Pernyataan yang tepat tentang tanggung jawab terhadap Tuhan terdapat pada nomor ... dan ... Tanggung jawab terhadap Tuhan ditunjukkan pada nomor 1. Menjauhi larangan Tuhan, dan 3. Beribadah menjalankan perintah Tuhan. Soal nomor 7. Manfaat dari kegiatan pada gambar di samping adalah: gambar di samping menunjukkan siswa yang melaksanakan piket. Jadi manfaatnya adalah kelas menjadi bersih. Soal nomor 8. Ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah telah melakukan tanggung jawabnya terhadap. Jawaban yang paling tepat adalah terhadap keluarga. Soal nomor 9. Tuliskan 3 jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat antara lain: memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, kemudian menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Selanjutnya, Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.2. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia.
Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Soal nomor 11. Kalimat tanya yang tepat sesuai dengan paragraf pertama adalah: berdasarkan kalimat pertama dan kedua pada paragraf pertama, maka kalimat tanya yang tepat adalah C. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Soal nomor 12. Apa penyebab hutan di Indonesia semakin berkurang? A. Pemanasan global. B. Penanaman hutan secara liar. C. Pembukaan lahan untuk pemukiman. D. Penebangan hutan secara liar. Dari kalimat pertama, kita dapat mengetahui penyebab hutan Indonesia berkurang adalah D. Penebangan hutan secara liar. Soal nomor 13. Akbar membantu ayah membersihkan selokan. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah A. Apa yang dilakukan Akbar? B. Siapa yang membantu Akbar? C. Mengapa ayah dibantu Akbar? D. Kapan Akbar membantu ayah? Jawaban yang paling tepat adalah A. Apa yang dilakukan Akbar? Soal nomor 14. Nina menutup jendela kamarnya karena udara terasa dingin. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah karena udara terasa dingin menunjukkan sebuah alasan. Jadi kalimat tanya yang tepat adalah D. Mengapa Nina menutup jendela kamarnya? Soal nomor 15. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan adalah A. Apa? B. Siapa? C. Mengapa? D. Kapan? Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengapa? Soal nomor 16. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah jawaban yang paling tepat adalah bagaimana? Soal nomor 17. Lani tidak masuk kelas karena ada kepentingan keluarga. Kata tanya yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas adalah pernyataan di atas menunjukkan alasan. Jadi jawabannya adalah mengapa. Soal nomor 18. Siti bertanya kepada ayah, alat pernapasan pada ikan? Ayah menjawab, alat pernapasan pada ikan adalah insang, Siti. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah jawaban yang paling tepat adalah kata tanya apa. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 19 sampai 20. Semua orang sibuk, semuanya bekerja. Semuanya tanpa terkecuali. Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya, mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Soal nomor 19. Mengapa Ade khawatir dengan Kak Nina? Ade khawatir dengan Kak Nina karena Kak Nina tetap mengantarkan kue
meski sedang sakit. Soal nomor 20. Tuliskan 2 kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf kedua. Contoh kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf kedua misalnya, mengapa Pak Adi menegur Ade? Dan mengapa Ade ingin segera pulang? Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 2 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sahabat cerdas semuanya, selamat mengikuti penilaian akhir semester 1, tetap semangat dalam belajar dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat.